Setelah cukup lama pakai iPhone Air ini, bikin gua lumayan bimbang. Karena sebenarnya gua lumayan puas, tapi ternyata minusnya juga lumayan banyak. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen sharing aja gitu ya, testimoni gue setelah pakai iPhone Air ini mungkin sekitar 4-6 bulan gitu ya. Gue nggak tahu secara pasti udah berapa lama, tapi ya gue udah pakai lumayan lama jadi daily driver gue. Dan gue pengen sharing di sini beberapa hal yang cukup memuaskan buat gue dan sesuai ekspektasi gue juga dari awal. Tapi ada hal yang ternyata lumayan menyusahkan gitu ya setelah gue pakai handphone ini jadi daily driver gue. Dan silahkan kalian ikutin videonya buat tahu apa aja plus dan minusnya. Apalagi sekarang harganya juga lagi lumayan turun ya dibandingkan pas awal launching. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga buat kalian. Pertama mungkin dari segi kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihannya yang paling utama itu ada di layarnya atau secara overall desain fisiknya. Karena gini, gue sebelumnya adalah pengguna seri Pro-nya Apple. Gue pakai 15 Pro, gue pakai 16 Pro, lalu gue sempet pakai 17 Pro juga. Tapi pas gue pakai Air ini, gue demen banget karena layarnya itu signifikan lebih besar daripada yang seri Pro. Gue bukan pengguna Pro Max karena itu bakal berat banget, gue males, dan gue biasa pakai Pro karena ya masih oke gitu secara bobot. Tapi di sini dia membawa layar yang hampir seukuran Pro Max, tahu gue, tapi dengan HP yang justru lebih kecil dari seri Pro. Jadi layarnya gede dan malah buat dibawa-bawa tuh enak, tipis gitu ya. Dan bahkan walaupun dia tipis, tetap memberikan rasa premium yang yang tetap memberikan rasa aman gitu. Bahkan kalian bisa lihat ya, gue sekarang daily driver gue bener-bener nggak pakai casing lagi. Dan gue pakai juga bukan yang kayak dirawat-rawat banget, dielus-elus gitu, dijaga, enggak. Gue pakai juga agak asal-asalan gitu ya. Dan ya so far memberikan ketenangan yang mirip lah sama gue pakai Pro gitu. Bahkan gue lebih tenang karena dia lebih enteng juga gitu. Kalau jatuh nggak sesignifikan ketika gue pakai yang Pro. Tapi kalau misalkan kalian masih agak berat, kalian mau pakai casing, satu-satunya casing yang menurut gue itu match di sini itu ada yang lumayan murah, itu punyanya si ini ya, More Flex gitu. Mungkin gue kasih tagnya juga di bawah. Gue awal-awal juga pakai casing itu, cuman sekarang gue nyaman banget pakai tanpa casing gitu. Lalu layarnya sendiri juga nggak cuma ukurannya yang tambah gede yang membuatnya lebih enak kalau kita pakai di luar, entah buat scripting, nyatet-nyatet dan lain sebagainya. Untuk konsumsi media juga enak. Nggak cuma dari ukurannya aja, dia juga spek layarnya itu udah spek yang lumayan tinggi gitu ya, yang mirip dengan jajaran Pro atau Pro Max. Jadi dia udah bawa ProMotion juga, dia udah bawa always on display juga. Dan menurut gue ya, gue tidak merasakan adanya pengurangan gitu dibandingkan sebelumnya gue pakai yang versi Pro. Yang gue rasain dari segi penggunaan, dari segi ngelihat layarnya dan mengoperasikan, itu gue hanya merasakan upgrade gitu. Gue merasakan ya lebih baik dari versi Pro gue. Kalau soal baterai yang gue rasain sih, gue nggak merasakan perbedaan ya dengan gue pakai yang versi Pro. Gue tuh agak asal-asalan kalau ngecas HP, literally kalau dikit baru gue cas gitu, atau kalau gue tinggal tidur itu pun gue suka lupa. Kadang gue tinggal tidur di HP gue itu sekitar 30%, 20% gitu kan, dan paginya gue baru ngecas pas gue inget. Jadi gue tidak serapi itu, tapi yang jelas gue tidak merasakan perbedaan dari sebelumnya gue pakai Pro gitu ya. Karena gue kalau keluar pakai mobil juga dicas dan segala macamnya. Gue juga bawa power bank, tapi gue tidak merasakan ada kayak intensitas gue buat ngecas tuh jadi lebih sering gitu dibandingkan pakai yang Pro. Tapi mungkin masih berkaitan soal baterai yang memang gue langsung notice, ya gue sih merasakan HP ini agak lebih panas ya, lebih sering panas gitu kalau gue pakai, apalagi dengan ukurannya yang tipis. Lalu gue pakainya juga ketika lagi consuming media yang agak berat, nah itu gue mulai merasakan panas. Atau mungkin ini faktor gue nggak pakai casing juga kayak yang tadi gue jelasin gitu ya. Jadi ya itu silahkan kalian simpulkan sendiri, tapi gue merasakan HP ini agak lebih sering panas. Nggak sampai di titik mengganggu juga, cuman ya lumayan berasa di tangan gue ketika dia lagi panas. Buat performa sendiri, karena gue nggak main game, gue nggak punya insight di situ. Tapi gue yakin untuk beberapa game-game yang mungkin kelas menengah gitu ya, harusnya udah sangat-sangat cukup. Gue tidak main game di sini, tapi gue juga tidak merekomendasikan kalau kalian pakai buat main game karena ukurannya tipis juga dan kalau panas juga bisa langsung ke tangan. Gue rasa bakal nyakitin gitu kan. Tapi buat sekedar editing ringan, buat gue ekspor video dari kamera-kamera DJI gue, masang LUT juga sekarang bisa di DJI Mimo aplikasinya, atau mungkin
Editor yang support untuk pasang LUT itu ada di VN juga, VN Editor itu lancar, nggak ada masalah, semuanya menurut gua terasa fluid. Begitu juga kalau kalian editing foto, kalian pakai Lightroom Mobile gitu misalkan, di sini juga ya lancar-lancar aja, nggak ada isu. Dan apalagi dengan layar yang lebih gede dari versi iPhone Pro yang biasa gua pakai, itu jauh lebih memanjakan. Jadi buat gua dari segi performa, dari segi experience ketika digunakan itu nggak ada masalah sama sekali. Bener-bener terasa upgrade dari versi Pro. Tapi ya kayak yang udah gua kasih kisi-kisi dari awal, kekurangan yang diberikan itu pun lumayan signifikan. Tapi sebelum kita bahas kekurangannya, gue pengen ngingetin dulu kalau video ini disupport oleh satsetShoot.com atau Satset Shoot Videography, kelas videografi by Faim Ahmad. Dimana kalau kalian pengen belajar nyari cuan tapi tanpa gear yang ribet-ribet, cukup satu kamera dan satu lensa aja kalian bisa cari cuan dengan video-video model. Kalian bisa langsung main aja ke SatsetShoot.com. Kelasnya juga lagi murah banget, ada kuota khusus buat 100 orang, biasanya dijual di atas Rp300.000, sekarang cuma Rp149.000 aja. Dan mungkin buat penguat juga ya, si Faimnya sendiri, ini H+3 lebaran aja, dia dengan teknik Satset Shoot-nya itu tadi, sekarang dia lagi ada di Jepang gitu. Buat kerja kalian bisa cek di IG-nya, dia lagi berangkat ke Jepang H+3 lebaran dan tanpa gear yang ribet-ribet, tanpa harus bawa tim yang banyak juga. Karena dengan skema ya Satset Shoot tadi. Dan di dalam kelasnya juga kalian bisa langsung tanya jawab karena dapat grup eksklusif dengan si Faim yang biasanya dibales juga dalam bentuk video. Jadi menarik banget, jangan sampai ketinggalan di harga yang murahnya ini. Langsung aja kalian cek link yang ada di deskripsi atau langsung ketik aja satsetshoot.com. Atau gue sih lagi coba-coba, kayaknya bisa langsung taruh link juga gitu ya dalam bentuk card, silahkan kalian coba klik aja. Tapi ya itu, jangan sampai ketinggalan kuotanya. Oke, sekarang kita bahas soal kekurangan dari si iPhone Air ini yang menurut gua ternyata cukup signifikan. Sebenarnya dari belakang kalian bisa lihat ya, dia cuma bawa satu kamera, which is adalah main kameranya iPhone dengan 48 megapiksel dan ya di lensa wide standarnya dia karena ya memang kamera utamanya aja, dan itu udah jadi kekurangan yang besar. Dari awal sih pas gue pengen pindah ke sini, buat gue nggak terlalu signifikan ekspektasi gue gitu ya. Tapi ternyata setelah gue pakai, oh my god, kehilangan lensa ultra wide itu rasanya bener-bener signifikan gitu. Itu rasanya bener-bener kayak ketika gue lagi traveling, gue pengen kayak videoin, mungkin gue duduk di pesawat atau gue duduk di taksi gitu ya, gue pengen videoin aja tuh langsung, aduh. Gak ada ultrawide tuh, rasa videonya tuh tidak iPhone banget gitu. Dan begitu juga ketika karena gue kan media gitu ya, gue diundang beberapa event-event oleh brand, entah brand kamera, brand teknologi, dan lain sebagainya. Itu ya ketika pengen bikin story-story dan semacamnya, reel-reel singkat, tidak ada ultrawide, itu signifikan banget gitu. Rasanya tuh bener-bener gak enak. Begitu juga gue lagi coba-coba untuk lari kan, dan gue kadang suka pamer juga kalau gue lagi lari gitu ke anak-anak kantor, dan gue ngerekam tracknya terus puter ke gue gitu kan, dan nggak iPhone banget gitu karena pakainya tuh lensa normal bukan lensa ultrawide, dan itu jadi nompok juga ke muka gue pas gue pegang gini gitu. Jadi gue kayak, iya juga sih, rasanya ternyata tidak semenyenangkan itu gitu tanpa ada ultrawide-nya ini. Dan ini mungkin jadi satu hal yang lumayan besar untuk teman-teman yang aktif di sosial media. Gue aja yang nggak gitu aktif-aktif banget ya, gue kan mainnya di YouTube gitu, dan gue pakai ya videonya ya kayak gini lah, pakai mirrorless, profesional gitu kan, dan kontennya berdasarkan memang konseptual. Sedangkan kalau kalian doyan ya ambil colong-colongan gitu kontennya, kalian banyak dokumentasiin kegiatan kalian ketika di luar, gue rasa tidak ada ultrawide-nya itu adalah minus yang sangat signifikan. Lalu masih soal kamera yang menurut gue lumayan signifikan lagi, dan ini mungkin nggak buat semua orang. Kalau tadi yang ultrawide tuh ya buat rata-rata orang lah, buat hampir semua orang. Tapi yang ini mungkin nggak buat semua orang, tapi spesifik buat gue dan orang-orang yang doyan untuk explore kamera, yaitu adalah tidak adanya Apple Lock. Dimana Apple Lock sendiri adalah warna flatnya dari kamera Apple yang bisa dibikin kalau kalian doyan grading atau kalau kalian pakai LUT kita yang dijual di sfdigital.id gitu ya, kalian bisa dapat warna layaknya kamera mirrorless. Kita aja udah beberapa kali tuh syuting profesional full pakai iPhone doang ketika lagi doyan-doyannya explore waktu gue pakai seri Pro gitu kan, dan itu warnanya memang bisa secakep itu. Dan ketika gue lagi jalan-jalan kayak waktu itu gue b-roll si Ricoh GR4 kalau nggak salah di Bandung, gue lagi jalan-jalan sendirian
kan gue bisa b-roll pakai si Apple Lock-nya ini, dan nantinya ketika kita bahas di review, footage-nya bisa dipakai karena bisa dijahit dan orang tidak sadar kalau itu pakai iPhone, bukan pakai kamera profesional karena warnanya bisa sedekat itu. Tapi sekarang dengan gue kelilingnya kalau lagi jalan-jalan pakainya iPhone Air ini, gue nggak bisa gitu. Dan lucu sih kalau gue pakai Blackmagic kameranya, sebenarnya bahkan dia bisa ProRes gitu. Justru yang tidak bisa adalah Apple Lock-nya. Dan menurut gue yang penting bukan ProRes-nya, yang penting adalah Apple Lock-nya. Dan sayangnya Apple Lock tersebut tidak bisa untuk gue pakai di ya seri iPhone Air ini. Which is itu a big bummer sih. Apalagi buat gue yang doyan buat explore kamera, atau kalau gue lagi pegang barang-barang baru, biasanya gue suka nyicil B-roll buat nextnya jadi video review gitu kan, buat dijahit-jahit. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Dan bahkan karena hal tersebut aja, gue jadi nambahin di tas lempang gue yang kecil itu, gue jadi nambahin gue selalu bawa-bawa kamera gitu. Either itu si DJI Osmo Nano biasanya, karena dia lumayan kecil juga buat masuk tas lempang gue. Atau ya gue bawa si Pocket 3. Pocket 3 agak gede, tapi ya gambarnya bisa lebih proper juga, bisa lebih bokeh gitu kan dibandingkan action cam. Tapi ya antara dua itu akan selalu gue bawa-bawa gitu, either si Osmo Nano atau si Pocket 3. Karena ketika gue lagi di luar dan kepikiran bikin konten, gue udah tidak bisa mengeluarkan si iPhone gue aja gitu. Karena nggak sebagus itu kalau nggak ada Apple Lock-nya gitu. Jadi ya gue harap mungkin nextnya seri Air itu bisa ya tadi mengeluarkan atau memvideokan atau ngambil video. Bahasa gue ribet banget ya sebenarnya. Intinya ngambil video dengan Apple Lock aja gitu intinya. Atau mungkin nextnya semoga Blackmagic gitu, si software kameranya ini bisa unlock si Apple Lock-nya. Sama mungkin kalau kalian transisi ya dari iPhone yang sebelumnya pindah ke sini, yang lumayan signifikan ketika kalian melakukan media consumption itu adalah speakernya yang cuma satu gitu. Jadi kalau kalian nontonin Reels kayak gue kerjaannya, itu sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau kalian nonton video landscape, kalian puter kayak gini, kalian nggak pakai AirPods, ya dia suaranya akan berasal dari satu arah doang, dan itu agak menyulitkan. Walaupun ya gue pribadi kalau nonton kayak film atau yang lebih serius lah gitu ya, YouTube panjang, biasanya gue selalu pakai AirPods. Cuman ya kalau lagi enggak, ya itu jadi salah satu down apa ya namanya, bukan. Itu salah satu kekurangan yang lumayan jadi pertimbangan orang-orang gitu. Tapi buat gue sebenarnya nggak sesignifikan itu dibandingkan yang soal kameranya tadi gitu, antara ultrawide sama si Apple Lock-nya. Tapi ya itu salah satu kekurangan yang mungkin harus jadi pertimbangan kalian juga. Tapi overall experience sebenarnya gue puas pakai si iPhone Air ini. Experience-nya sangat fresh, sangat berbeda dengan sebelumnya gue pakai seri Pro. Tapi akan jadi paradoks menurut gue ke depannya. Karena gini, gue sekarang terbiasa pakai HP yang layarnya gede. Kan ada kata-kata juga, when you go big, you'll never go back gitu. Kalau soal layar HP. Dan memang dari dulu gue doyan layar-layar gede gitu ya. Dulu HP pertama gue aja kan, HP smartphone pertama gue tuh Andromax gitu ya, punyanya Smartfren. Dan gue suka memang dengan layar-layar gede. Dan makanya gue suka banget sama ini karena layar gede dan rasanya tuh dipegang tipis banget, kecil. Cuman ke depannya, karena kan katanya iPhone Air ini nggak begitu laku ya. Jadi takutnya nggak dilanjutin kayak seri iPhone mini dulu gitu. Takutnya kalau tidak ada iPhone Air 2, gue jadi susah gitu antara memilih nanti ke depannya yang Pro atau Pro Max gitu. Karena gue tuh sebenarnya agak anti yang Pro Max karena gede banget gitu, berat banget. Itu mah bisa dijadiin senjata juga buat nimpuk orang gitu ya. Tapi ya ini akan jadi paradoks yang menarik yang akan kita lihat ke depannya. Mungkin nextnya yang launching kalau iPhone Fold yang keluar gitu ya, mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi ya untuk sekarang buat gue ini lumayan paradoxical sih. Gue suka banget balik lagi experience-nya untuk daily use, buat media consumption, buat gue nyicil-nyicil kerjaan. Tapi sayangnya gue tidak bisa nyicil shot-shot B-roll gitu ketika gue lagi di luar, karena gue tidak bisa explore kameranya. Gue tidak tertarik juga untuk explore kameranya, beda dengan ya sebelumnya ketika gue pakai versi Pro. Jadi ya ada plus minus yang mungkin harus bisa jadi pertimbangan kalian sebelum ngambil si iPhone Air ini. Tapi ya paling segitu aja sih sedikit testimoni dari gua seputar iPhone Air ini. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Apalagi ya iPhone Air sebenarnya akhir tahun lalu sih itu harganya habis di drop banget, atau awal tahun ini ya. Kayak startingnya kalian bisa dapet yang versi paling bawah tuh di 16-17 juta aja, which is menurut gua worth it parah.
Tapi balik lagi, kalian tidak bisa explore kameranya. Kalau kalian into kamera banget, itu agak menyebalkan. Sama ya akan jadi bikin kalian manja dengan layar yang gede, which is kedepannya akan merepotkan kalau tidak ada iPhone Air 2 gitu ya. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gua Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya. Tinggalkan juga komentar kalian ya soal iPhone Air ini. Udah gitu aja sih, biar rame aja kolom komentar. Thank you.